Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, saya kemarin ya mendapatkan sebuah pesan WhatsApp, dan saya sangat senang mendengarkannya. Ini WhatsApp ini berasal dari satu orang yang bernama Ibu Margareta dari Kota Masamba di Sulawesi ya. Beliau ini adalah seorang non-Muslim yang beragama Katolik. Beliau mengirimkan pesan WhatsApp-nya kepada saya untuk memberikan testimoni keajaiban salawat yang beliau rasakan. Nah itu dia. Jadi yang menariknya di sini adalah seorang non Muslim pun bisa merasakan keberkahan dari keajaiban amal-amal salawat. Nah bagaimana ceritanya? Saya akan segera membaca pesan WhatsApp-nya ya. Pesan WhatsApp itu kemarin ya sekitar jam 10.27 atau jam setengah 11. Selamat siang Pak Ustadz, maaf saya yang pernah menghubungi Bapak tahun lalu. Puji Tuhan Pak, selama mengamalkannya saya punya isi dompet selalu terisi Pak, walaupun cuma sedikit cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Terus saya tanya, ini siapa? Saya tanya begitu ya. Saya dengan Ibu Margareta, alamat di Kota Masamba Pak. Terus karena beliau itu tadi ya ngomongnya puji Tuhan ini kan bahasa yang tidak lazim di kalangan umat Islam gitu ya. Jadi makanya saya tak ragu, saya bertanya, non Muslim? Terus dia menjawab, iya Pak. Bagaimana ibu mengamalkannya? Puji Tuhan Pak, selama mengamalkannya selalu diberikan kemudahan Pak. Berapa kali sehari ibu membaca sallallahu ala Muhammad? Saya tanya begitu. Bagaimana ibu mengamalkannya? Saya tanya begitu. Jujur Pak, saya tidak setiap malam mengamalkannya. Tiap saya mengamalkannya biasanya 100 kali semalam Pak. Jadi hanya 100 kali saja semalam gitu. Ibu membaca sallallahu alaihi Muhammad gitu kan. Terus dia bilang iya. Nah kemudian saya kirim audio, kita dengar ya audio saya kemarin apa ya kepada beliau ya. Bentar. Ibu dulu menghubungi saya tuh dulu ada masalah apa ya. Terus setelah apa namanya, setelah ibu mengamalkan perlahan-lahan bagaimana, apa yang ibu rasakan itu, maksudnya adakah sesuatu hal kejadian yang maksudnya apa ya, yang tidak bisa ibu lupa, yang kejadian atau keajaiban atau pertolongan dari Tuhan yang ibu rasakan begitu ajaib gitu. Kemudian ibu itu menjawab, saya ingin memperbanyak lagi salawatnya Pak. Sekarang saya ingin membangun rumah sendiri Pak, doain semoga ke depan doa saya terkabulkan. Ibu ini mempunyai hajat membangun rumah. Terus beliau menjawab lagi audio saya itu, pernah Pak pas saya lagi kepepet nggak punya uang untuk bayar cicilan HP saya, lusanya saya dapat rezeki Pak yang tak disangka katanya. Dan biasanya juga semalaman saya tidak bisa tidur Pak sampai subuh, gelisah, tapi setelah mengamalkan salawat Jibril ini tiap malam udah nyenyak tidurnya. Jadi beliau ini biasanya susah tidur kalau ada masalah, tapi setelah mengamalkan salawat Jibril alhamdulillah bisa nyenyak tidur. Itu sebuah keajaiban. Oke, dan satu lagi, alhamdulillah itu teman saya itu Mas Nunu, dia menghubungi beliau ini, dan beliau ini seperti ini isi WhatsApp-nya ya. Dan Mas Nunu menghubungi Ibu Margareta, kontak beliau, kemudian ada percakapan. Jadi percakapannya Mas Nunu di screenshot, kemudian dikirimkan ke saya. Biar saya bacain ya apa percakapannya. Saya ikut doa Persekutuan Katolik Pak. Ini maksudnya Pak kepada Mas Nunu ya. Tapi juga tertarik dengan amalan Pak Ustadz Mukhlis itu. Ternyata banyak manfaatnya yang saya dapatkan. Juga dan saya juga mengamalkan asma dari Kayang Jibril Pak. Asma dari Kayang Jibril itu mungkin amalan Katolik ya, saya nggak tahu itu. Selama itu selalu dimudahkan. Kalau sebelum saya amalkan itu, saya terlebih dahulu berdoa selama Salam Maria 3 kali, doa Katolik. Jadi Salam Maria itu adalah amalan doa secara agama Katolik ya. Itu Pak. Baru lanjut dengan amalannya Pak Ustadz, dan lanjut lagi dengan doa asma layang Jibril. Pokoknya manfaatnya banyak Pak. Selama ini juga saya sering sakit-sakitan, dan puji Tuhan setelah mengamalkan doa itu sudah berkurang
juga dan rezeki dimudahkan, Pak. Sehat selalu Bu untuk keluarga, amin Pak. Oke, itu tadi kisah dari Ibu Margareta, seorang yang beragama Katolik, dan kemudian beliau mendapatkan keberkahan amal salawat. Terus mungkin teman-teman di luar sana yang menonton video ini ada yang nyinyir ya. Emang boleh mencampur adukan agama? Emang boleh seorang non muslim mengamalkan? Jadi saya waktu itu siapapun mereka yang menghubungi saya dari kalangan non muslim juga sangat banyak loh. Ternyata channel saya ini itu disukai juga dan ditonton oleh orang-orang non muslim yang bukan beragama Islam. Ada beberapa orang yang dari Nusa Tenggara Timur suka nonton channel saya, yang juga dari Papua juga ada, dari provinsi Bali yang beragama Hindu dan Buddha juga ada yang suka. Termasuk ibu ini sendiri beragama Katolik dan beberapa di antara mereka pernah menghubungi saya dan saya selalu kasih gitu. Pak Ustadz, bagaimana ini kalau saya begini-begini? Boleh nggak saya ngamalin salawat Jibril? Tapi saya non muslim. Oh ya silakan, saya bilang begitu. Silakan. Jadi motivasi saya memberikan amalan itu sebetulnya begini. Islam itu kan agama rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Dan Rasulullah SAW itu juga begitu, diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk rahmat bagi semua alam. Jadi siapapun dia, ya tidak pandang. Sebetulnya kalau kita sudah hidup di akhir zaman, Nabi kita adalah Rasulullah SAW. Hanya saja ada orang tidak beriman, ada yang beriman. Nah, termasuk dari kalangan orang-orang non muslim adalah orang-orang yang memang tidak mengimani bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, begitu. Nah, tapi yang anehnya walaupun mereka tidak mengimani, mereka pun bisa mendapatkan keberkahannya dengan cara mengamalkan salawat ini, begitu. Jadi pertanyaannya adalah orang saja yang beragama non muslim saja bisa survive, bisa hidup dengan banyak keberkahan dengan mengamalkan salawat. Apatah lagi kalau Anda sendiri, kalau kita sendiri yang sudah memang Islam sejak lahir. Tidak mungkin Allah tidak berikan keberkahan. Jadi kalau ada teman-teman yang mengeluh, Pak Ustadz, saya ini kok sudah mengamalkan salawat tapi kok belum diijabah. Pak Ustadz, saya ini kok sudah mengamalkan salawat tapi kok saya tidak merasakan syafaatnya. Ada loh yang bertanya begitu. Kok saya belum merasakan syafaatnya? Siapa bilang? Anda saja yang berkata seperti itu. Pak Ustadz, kok doa saya belum dikabulkan? Ya tergantung dulu dong, doanya apa dulu, ya. Kalau Anda misalnya minta mobil seharga 5 miliar, ya, Anda hanya salawat 100 kali, ya mimpi kali gitu. Kalau minta sama Allah yang realistis dong. Bukan nggak boleh minta yang banyak, boleh, silahkan Anda minta apa saja. Cuma kalau mintanya bersabar. Anda nggak bisa maksa Allah harus ngabulkan detik itu juga, hari itu juga, nggak bisa. Atau harus sebulan, dalam tempo sebulan saya bersalawat harus kabul, nggak bisa begitu. Dan kita juga dalam berdoa itu harus memantaskan diri. Pantas nggak sih kita menerima apa yang kita minta, gitu. Melayakkan diri. Kita juga kalau misalnya melamar ke sebuah perusahaan untuk bekerja, lalu kalau seandainya kita tidak diterima oleh perusahaan tersebut, apakah kita marah atau menggerutu? Tidak kan? Karena kita begini, kalau kita tidak diterima oleh perusahaan bekerja itu karena kita memang belum pantas dan belum layak menurut kriteria mereka. Jadi kriteria yang dipakai itu adalah kriteria perusahaan, bukan kriteria kita. Begitu juga kita dengan beramal kepada Allah. Yang dipakai itu adalah kriteria Allah, bukan kriteria kita. Menurut kita sudah bagus, tapi menurut Allah belum tentu. Menurut kita sudah banyak, sudah pantas, menurut Allah belum tentu, gitu. Jadi karena kita menggunakan kriteria Allah, makanya kita perlu bersabar dalam beramal soleh, gitu ya. Oke, dan kenapa saya juga memberikan amal-amal salawat juga kepada orang-orang non-muslim? Harapannya adalah dengan orang-orang mengamalkan salawat, ya, Allah memberikan keberkahan yang banyak. Satu salawat yang dibacakan Allah memberikan 10 rahmat, 10 keberkahan, kan begitu maksudnya. Jadi kalau ada orang non-muslim, dia terbiasa bersalawat, saya berharap salah satu dari keberkahan yang Allah berikan kepada mereka itu adalah mereka diberikan hidayah, mereka dibuka pintu hatinya untuk nanti bisa memeluk agama Islam
dengan sendirinya tanpa ada paksaan, tanpa saya minta. Ya saya hanya memberikan saran, sebaiknya ibu, bapak yang beragama bukan Islam, mengamalkan agama Islam itu ya, mengamalkan salawat itu ya sebaiknya memang harus beragama Islam. Anda salah kalau Anda mengamalkan ajaran Islam tapi tidak beragama Islam. Ya, kenapa? Logikanya seperti ini ya. Logikanya seperti ini. Anda beragama non-muslim ya. Itu artinya kan Anda tidak yakin dan tidak percaya dan tidak mau menyembah Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak yakin dan tidak percaya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, nabi yang agung, nabi yang mulia, yang diutus oleh Allah untuk penyuruh sekalian alam. Secara keyakinan Anda sudah tidak percaya dan sudah tidak yakin, kan begitu. Di sisi yang lain, Anda mau mengamalkan salawat kepada Rasulullah SAW, yang mana itu adalah ajaran Islam, ya. Salawat kepada Nabi itu maksudnya apa? Kita bersalawat, kita memohon kepada Allah agar Allah SWT memberikan kemuliaan, mendoakan Rasulullah SAW keagungan, agar dengan kita mendoakan seperti itu, doanya pun sampai, rahmatnya pun sampai kepada kita, kan itu maksudnya. Sebetulnya kan Rasulullah itu tidak kita doakan pun ya tidak masalah, tidak ada kalau kita mendoakan Rasulullah, yang beruntung sebetulnya kita. Rasulullah sendiri tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak tidak rugi sama sekali kalau seandainya kita tidak mendoakan gitu loh. Ya, yang rugi itulah kita gitu loh, karena kita yang mendapatkan keberkahannya. Nah, Anda mendoakan, meminta kepada Allah, Allahumma sholli atau sallallahu ala Muhammad. Minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada baginda Rasul, memberikan salam terbaik kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi Anda meminta kepada Allah yang mana Anda tidak yakin dengan Allah Tuhan kita. Anda meminta kepada Allah untuk diberikan kebaikan kepada Rasulullah, tapi Anda tidak yakin bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Secara logika ini sudah tidak masuk akal, ya. Terus Anda begitu pun Anda tidak yakin dan tidak mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, tapi Anda pun masih mendapatkan keberkahannya. Jadi istilahnya gini, habis manis sepadu buang. Ketika Anda mendapatkan materi ekonomi dari amalan-amalan itu, Anda selalu mengamalkannya, tapi Anda tidak mau menyembah Tuhan yang memberikan Anda selalu kemudahan-kemudahan. Begitu. Itu logikanya seperti itu, ya. Nah, begitu saya bilang, makanya saya selalu menyarankan sebaiknya kalau Anda ingin beramal salawat ya, alangkah anehnya kalau masih beramal lain. Tapi ya, is no problem, tidak ada masalah ya. Sampai pada akhirnya nanti Allah SWT yang akan memberikan hidayah kepada kita semua, ya. Kita ini kan dalam proses belajar ya, belajar untuk menjadi baik, belajar untuk menjadi step by step untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Semoga saja dengan dakwah-dakwah yang saya sampaikan kepada mereka-mereka ya non muslim, kepada siapapun, baik yang mereka sudah beragama Islam pun, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan yang banyak untuk saya pribadi dan juga kepada semesta alam ini, ya. Oke teman-teman ya, begitu penjelasan saya. Kalau orang-orang non muslim saja bisa mendapatkan keberkahan yang banyak dari amal salawat, bagaimana dengan Anda yang beragama Islam? Nyinyir dengan salawat. Oh, kamu bersalawat itu masa sih harus mengharapkan dunia? Itu kan merendahkan amal salawat. Bukan merendahkan amal salawat, kamu saja yang tidak tahu bahwa salawat itu fadilahnya sangat banyak. Kalau kita bersalawat ya cuma boleh untuk mengharapkan syafaat saja. Itu saja tujuannya, tidak boleh untuk mengharapkan lain-lain. Iya, pemahamannya kamu itu manfaatnya salawat itu cuma satu, mengharapkan syafaat itu kan. Padahal manfaat salawat itu sampai banyak sekali, ribuan manfaat salawat. Orang yang bersalawat, yang ahli salawat, jangankan di akhirat, di dunia saja Allah mudahkan urusannya. Rata-rata orang-orang yang pada nyinyir ya, nggak boleh merendahkan amal salawat, nggak boleh begini. Dia sendiri kehidupannya morat-marit, susah, disusahkan Allah, utang sana sini,
gali lubang tutup lubang, bayar beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa. Kenapa? Nggak mau berzikir, nggak mau salawat. Menurut dia itu kalau berzikir itu bersalawat itu ya bid'ah, gitu loh. Menurut dia itu kalau bersalawat itu ya nambah dosa. Ya iyalah, pemahaman Anda seperti itu akhirnya Anda pun disusahkan oleh Allah kehidupannya, begitu. Tapi kalau Anda ini dimudahkan dan berzikir, dimudahkan bersalawat. Dan sebetulnya gini, orang yang senantiasa dimudahkan bersalawat, dimudahkan untuk bisa berzikir, itu adalah orang pilihan, tidak semua orang. Ya. Jangan dikira bahwa Anda bisa bersalawat itu adalah bukan pilihan Allah. Anda bisa bersalawat itu karena Allah pilih. Jadi kalau ada yang bilang, kok saya itu nggak pernah ya merasakan keajaiban salawat. Anda bisa bersalawat itu adalah keajaiban salawat karena Anda adalah pilihan Allah. Karena tidak sembarang orang bisa bersalawat kalau Allah tidak menghendaki dan kalau Allah tidak memilihnya. Oke? Paham ya? Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kesilapan dan mohon ampun saya kepada Allah. Semoga berkah selama menjalankan puasa. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.